Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Eka Herawati. Kali ini dalam video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dua variabel. Adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat dua variabel adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Bagaimanakah cara menggambarnya? Baik, langkah pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. Jika ada ya, kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Langkah yang kedua adalah tentukan titik potong dengan sumbu Y. Ini pun jika ada. Dan langkah yang ketiga, menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Dengan cara, yang pertama kita tentukan dulu sumbu simetrinya. Dengan menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A. Kemudian, kita tentukan nilai maksimum atau minimumnya. Dengan rumus Y sama dengan F yang memetakan min B per 2A. Atau bahasa mudahnya, kita substitusikan nilai X tadi ke persamaan kuadrat yang tersedia. Atau nilai maksimum atau minimum ini dapat dicari juga dengan rumus Y sama dengan D per min 4A, di mana D itu adalah diskriminan, yaitu diskriminan dapat dicari dengan cara B kuadrat min 4AC. Ingat ya, A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C adalah konstanta. Nanti setelah sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimumnya ketemu, maka kita bisa memasangkan atau menentukan titik puncaknya, yaitu X, Y. Langkah keempat adalah menentukan arah hadap kurva, di mana arah hadap kurva ini ditentukan oleh nilai A-nya, atau nilai dari koefisien X kuadrat. Yaitu, jika A-nya lebih dari 0, maka kurvanya menghadap ke atas. Seperti ini ya. Yang berarti, jika A-nya lebih dari 0, maka nilai yang kita cari adalah nilai minimum, karena di bawah sini. Dan, jika A-nya kurang dari 0, maka kurvanya menghadap ke bawah. Seperti ini. Di mana nilai Y-nya itu merupakan nilai maksimum. Baik, kita langsung saja simak bersama tentang cara menggambar grafik dari persamaan kuadrat dua variabel. Perhatikan dengan seksama ya. Sekarang kita akan mencoba menggambar grafik fungsi dari persamaan kuadrat. Jika dipunyai sebuah persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Kita akan mencoba menggambar grafik fungsinya, di mana tahap yang pertama adalah menentukan titik potong sumbu X. Syaratnya adalah Y sama dengan 0. Kita tuliskan persamaannya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Kemudian Y-nya kita gantikan dengan 0. Maka diperoleh seperti ini. Untuk lebih mudahnya kita pindahkan 0-nya ke ruas kanan ya, sehingga diperoleh X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Ini hanya untuk memudahkan penulisan saja. Kemudian ketika kita menemukan suatu bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita faktorkan. Itu adalah salah satu metode untuk menentukan nilai X-nya. Kita buat seperti ini. X kuadrat, sini kita tuliskan ya, kita jabarkan seperti ini. Kemudian kita cari pemfaktorannya, yaitu dengan cara menebak angka yang jika dikalikan hasilnya adalah A dikalikan C, hasilnya adalah negatif 3, dan ketika dijumlahkan hasilnya harus bernilai negatif 2. Pertama kita cari pasangan dari negatif 3 dulu. Perkalian yang hasilnya negatif 3 itu adalah negatif 3 dan 1, atau bisa juga
negatif 1 dan 3. Kita cek untuk perkaliannya. Negatif 3 kali 1 hasilnya negatif 3, betul nggak? Betul. Kalau negatif 3 ditambah 1 hasilnya negatif 2 atau tidak? Ya, benar. Jadi kita pilih yang pertama. Kita coba cek untuk yang kedua. Negatif 1 kali 3 hasilnya betul negatif 3. Tapi ketika ditambahkan negatif 1 kali 3, negatif 1 tambah 3 hasilnya adalah 2. Tidak sesuai dengan yang diminta. Jadi bukan ini yang diminta. Kita sepakati di sini angka yang kita pilih adalah negatif 3 dan 1. Kita letakkan di sini. Bebas ya, mau negatif 3-nya dulu boleh, angka 1-nya dulu juga boleh. Setelah terbentuk seperti itu, sekarang kita tentukan nilai X-nya. X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 3. Atau X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 1. Kita sudah bisa menentukan nilai X-nya. Kemudian kita bisa tuliskan bahwa titik potong sumbu X-nya adalah 3,0 dan negatif 1,0. Setelah ini, tahap yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y. Syaratnya adalah X sama dengan 0. Kita tuliskan lagi. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Substitusikan nilai X-nya ya. Jadi 0 kuadrat dikurangi 2 kali 0 dikurangi 3, maka diperoleh 0 dikurangi 0 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 3. Jadi titik potong sumbu Y-nya adalah 0, negatif 3. Kita sudah dapat 3 titik. Sekarang kita lanjutkan ke tahap yang ketiga, yaitu menentukan titik puncak. Atau ada juga yang menyebutkan titik ekstrim, atau ada juga yang menyebutkan dengan titik balik. Pertama, kita cari dulu sumbu simetri. Dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Sekarang kita perhatikan di sini. Ingat, A itu adalah koefisien X kuadrat, B itu adalah koefisien X, dan C itu adalah konstanta. Maka di sini nilai dari B-nya itu adalah negatif 2. Kita tuliskan. A-nya adalah 1. X-nya sudah ketemu. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Sekarang kita akan menentukan nilai maksimum atau minimum. Ya, kita belum tahu ini nanti merupakan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Yaitu tuliskan lagi persamaan kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Substitusikan nilai X-nya tadi. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 dikurangi 3. 1 kurangi 2 kurangi 3 berarti negatif 4. Nah, maka titik puncaknya dapat kita tulis, yaitu 1, negatif 4. Sekarang kita lihat arah hadapnya itu, arah hadap kurva ke arah mana? Ke atas atau ke bawah? Kita lihat berdasarkan nilai A. Ternyata A-nya di situ adalah 1, yang berarti lebih dari 0, maka kurvanya menghadap ke atas. Sekarang kita coba buat kurvanya seperti ini. Sumbu koordinatnya seperti biasa. Kemudian kita tuliskan titik-titik yang sudah tadi kita cari, 3,0 dan negatif 1,0. Di sini negatif 1,0, kemudian 0, negatif 3, berarti di sini. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Kita gambar garis X sama dengan 1-nya. Kemudian titik puncaknya adalah 1, negatif 4. Satunya di sini ya,
negatif 4-nya di sini kita hubungkan. Nah, disinilah titik baliknya atau titik puncaknya. Tapi di sini tadi kita sudah menentukan bahwa arah hadap kurva itu adalah ke atas, sehingga nilai negatif 4 ini adalah nilai minimum. Setelah itu langsung saja kita hubungkan titik-titik yang sudah kita gambarkan tadi. Bentuknya parabola ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sketsa grafiknya. Jadi inilah yang disebut dengan kurva Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Bagaimana penjelasannya? Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita akan coba uji kemampuan kalian sejauh mana pemahaman kalian untuk materi ini. Silahkan kalian coba selesaikan latihan berikut. Ada 2 soal. Perintahnya adalah buatlah grafik dari persamaan berikut. Yang nomor pertama, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 10. Silakan kerjakan di buku kalian masing-masing. Jika sudah selesai, bisa kalian cocokkan dengan video pembahasan berikutnya. Untuk video kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.